Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari sebelum kita beraktivitas, kita memperoleh kekuatan baru dengan makanan rohani dari Tuhan terlebih dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau selalu memelihara hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berikan kami hikmat-Mu untuk memahami firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, ukuran manusia membutakan hati. Markus 6 ayat 1-5. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Di Markus 6 ayat 1-5 mencatat bagaimana banyak orang di kampung halaman Yesus tidak mengenal Yesus karena mereka mengukurnya berdasarkan ukuran manusia, asalnya, keluarganya, serta penilaian mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa batasan manusia bisa menghalangi pengenalan akan karya Allah yang nyata di tengah mereka, sehingga ia tidak dapat banyak melakukan mujizat di tempat itu karena ketidakpercayaan mereka. Lingkungan manusia berusaha menilai dengan ukuran dunia. Dalam Markus 6 ayat 1 dan 2, orang-orang di Nazaret mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka berkata, "Bukankah ini tukang kayu anak Maria?" Mereka memperhitungkan ukuran lahiriah dan latar belakang Yesus, bukan makna rohani dan otoritasnya. Tuhan menekankan bahwa ketika kita menimbang pekerjaan Yesus hanya dengan ukuran manusia, kita kehilangan kesempatan untuk melihat mujizatnya. Mari renungkan secara pribadi, apa ukuran-ukuran dunia yang sering kita pakai untuk menilai pekerjaan Tuhan dalam hidup kita atau orang lain? Ketidakpercayaan membatasi pekerjaan Tuhan. Markus 6 ayat 5 mencatat bahwa ia tidak dapat banyak melakukan mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Hanya menyembuhkan sedikit orang karena iman mereka kurang. Ketidakpercayaan adalah penghalang antara rencana Allah dan realisasinya dalam hidup kita. Apakah kita sering menilai keadaan terlalu manusiawi dengan logika sehingga iman kita menjadi kecil? Bagaimana kita bisa meningkatkan iman untuk menyaksikan karya Allah? Pelajaran bagi kita. Pertama, hidup dengan mata iman, bukan hanya mata manusia. Percaya bahwa Tuhan bekerja meskipun kita tidak selalu memahaminya secara logika. Kedua,
berdoa untuk peningkatan iman, meminta Roh Kudus untuk memperkuat kepercayaan pada tindakan Allah meskipun tampaknya tidak masuk akal. Ketiga, hindari pola penilaian yang membatasi potensi orang lain. Kita perlu memberi ruang bagi karya Allah yang mungkin muncul lewat cara yang tidak kita duga. Ada pepatah yang mengatakan, janganlah menilai sebuah buku hanya dari sampulnya, padahal di dalamnya tersembunyi cerita yang menakjubkan. Demikian pula dengan Yesus. Banyak orang menilai Yesus dari rupanya sebagai anak tukang kayu, padahal di dalamnya ada kuasa Allah yang bekerja melaluinya. Ketika kita membatasi diri pada ukuran luar, kita melewatkan karyanya yang besar dalam hidup kita dan orang lain. Carilah peluang untuk menghargai karya Allah yang mungkin tampak biasa di mata dunia, karena Tuhan sering bekerja melalui hal-hal sederhana untuk membawa perubahan besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat hati dan roh, bukan hanya penampilan. Ampunilah kami bila kami terlalu mudah menilai orang dan karyamu berdasarkan ukuran dunia. Kami mau tetap beriman agar percaya pada otoritas-Mu, bahkan ketika hal-hal tidak masuk akal menurut ukuran manusia. Berikan kami mata iman untuk melihat pekerjaan-Mu yang ajaib di sekitar kami, serta hati yang siap menyambut karya-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami untuk tidak membatasi langkah-Mu dan tetap percaya pada kemampuan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.